Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 41 Badrun. Siang ini motor metik milik pesantren itu melaju kilat menuju dusun Mojo Tengah di mana Gus Afas memerintahkannya untuk mewakili ceramah dalam sebuah acara haul. Kalau bukan karena ketakdimannya pada Gus Afas, Badrun sudah mengundurkan diri dari amanah itu. Karena daerah-daerah yang akan ia datangi notabene satu jalan dengan dusun asih. Ia hafal betul bagaimana ia ngojek sampai rumah Pak Andi dan pulang dengan tangan kosong. Tapi kesedihannya toh tak sebanding dengan Gus Afas. Oleh sebab itulah dia nggih-nggih saja saat Gus Afas dawuhi. Ada 2 acara di Wonosobo dalam semingguan ini. Kamu wakili semua ya Kang? Daerah Mojo Tengah dan Kalibening. Perlu menghela nafas untuk menjawabnya. Nggih Gus. Yang satu acara haul, satunya lagi hataman selapanan. Jangan lupa salamku untuk Sohibul Hajat. Sampaikan maafku karena tidak bisa menepati janji. Sendiko dawuh. Badrun menyaksikan mimik Gus Afas yang menyimpan mendung di hatinya. Tanpa Gusnya berbicara panjang, ia sudah tahu dan sebelum ia undur diri dari teras dalam, Gus Afas sempat berujar. Aku juga manusia biasa, Kang, yang perlu waktu untuk menyembuhkan luka. Gus Afas melempar pandangannya jauh keluar sana, seolah luka itu sulit diungkapkan. Oleh sebab itulah, kini motor metik itu mengantarkannya sampai jalan Mojo Tengah. Itu adalah jalan yang sama dengan jalan menuju rumah Asih di Desa Bumen. Itu adalah tempat-tempat di mana Asih sering foto dan ia upload di Instagram. Ada sekolah SMA yang konon faktanya dulu Asih pernah sekolah. Tapi kali ini ia justru tidak sedang merindukan gadis itu dan merasakan perih teringat penolakan Pak Andi di rumahnya. Memori itu seolah tertutupi oleh bayangan wajah sedih Mesyarah. Bagaimana perempuan itu menaklukkan hari-harinya demi melupakan lelaki sempurna macam Gus Afas. Bagaimana ia membesarkan bayi cucu Kiai Solahuddin dengan sabar dan kuat. Bagaimana ia belajar menjadi qanaah sementara cintanya begitu besar pada suaminya. Seringnya ndereke Gus Afas kemana-mana membuat hatinya begitu larut. Ia tahu betul siapa Bu Mesyarah, perempuan yang baik dan lembut. Ia bukan perempuan jahat yang dengan sengaja membiarkan Neng Mazarina terkena fitnah. Ia hanya manusia biasa yang pernah salah dan khilaf. Entah kenapa luka di mata Mesyarah semakin kuat memenuhi benaknya. Seolah ada ketidakrelaan yang kuat mencengkram. Rasa simpati yang begitu dalam sehingga Badrun ingin membantu menyembuhkan luka itu. Perasaan itu terus menghantuinya hingga euforianya terbawa sampai ke panggung. Dalam isi ceramah tentang kehidupan, rasa syukur dan menyiapkan kekuatan mental untuk melaluinya. Ia yakin betul penampilannya hari ini begitu total. Banyak audiens manggut-manggut, menyeka air mata hingga terpingkal-pingkal menyimak urainya yang spontan. Saking fokusnya, Badrun sampai tidak sadar kalau di antara pendengar itu ada orang yang mulai memperhitungkan dirinya. Maka saat turun dari panggung, jelas saja dia kaget dengan kemunculan seseorang yang familiar.
Pak Andi, lelaki parubaya yang suka mengenakan busana najis itu menghampirinya. Kali ini dengan pandangan penuh hormat dan hangat. "Oh alah, ternyata pencermahnya Mas Kirun toh," celetuknya menyalami tangannya. "Saya Badrun, Pak." "Oh iya Badrun. Lah ini adiknya Mas Maksum juragan jeruk yang tadi kuceritakan Pak Andi," kilas Sohibul Hajat mengiringi langkahnya. "Oh, kalau sama santri Gus Afas yang satunya ini saya sudah paham. Sebab Mas Badrun pernah ke rumah saya sekali." "Iya Pak, benar Pak, saya pernah ke rumah Bapak." "Monggo kapan-kapan mampir lagi. Cuma 7 menit dari sini." Suaranya terdengar begitu hangat, berubah 180 derajat dari pertemuannya yang pertama. "Matur nuwun Pak, insya Allah kapan-kapan. Dunia memang selebar daun kelor ya. Kami-kami ini kalau sama Mas Maksum sudah kenal. Wong dia beli tanah di sepanjang jalan Jawar juga melalui kami." "Oh begitu Pak." Bersamaan itu sang Ahlul Bait sungkem padanya dengan menyelipkan amplop bisyarah. Ia sudah berusaha menolak tapi tetap dijejalkan di saku kemejanya. Pada sesi itu ia sudah belajar untuk menata ikhlas. Bagaimana merestat hati dari sejak kedatangannya bertujuan untuk melegakan undangan, menunaikan amanah. Kalau toh mereka berbagi dengan amplop itu, mereka ingin berbagi harta agar menjadi barokah. Karena jika ditolak pun kadang Ahlul Bait menjadi kecewa. Ia sering mendengar keikhlasan para kiai pesantren yang menghadiri acara ceramah dari teman-teman SK-nya. Para kiai itu tidak jarang menyelipkan bisyarah itu di dalam dashboard sampai lupa membukanya hingga tahun depan. Atau bahkan kadang turut nyungsep ke dalam sampah mobil karena lupa saat terjatuh. Itu bukan berarti kiai tidak menghargai pemberian orang-orang lain. Itu hanya wujud bagaimana para kiai ikhlas menghadiri acara-acara serupa hingga keberadaan amplop luput dari perhatian. Tapi rupanya berbeda dengan Pak Andi. Laki parubaya itu melirik amplopnya dengan senyum kecil. "Mas Maksum sudah punya anak berapa sekarang?" tanya Pak Andi. "Sudah 3 Pak." "Oh, kira-kira kapan ya adiknya nyusul?" Badrun tersenyum garing. Entah kenapa ia kurang suka jika munculnya keramahan orang lain ternyata hanya dikaitkan dengan harta atau posisi saudaranya. Asih itu anaknya keras kepala, susah ditebak, apalagi dalam urusan calon suami. Pak Andi tertawa kecil penuh makna di akhir ucapannya. Sementara itu di seberang ruangan, di antara berkat yang berjejer rapi hendak dibagikan untuk pengunjung, matanya menangkap raut wajah Asih yang tersenyum. Ia masih cantik seperti biasanya, dalam balutan kaos kuning dan kerudung mustard. Mengawasi kedekatannya dengan Pak Andi dari sana, seolah ada scan yang diatur sedemikian rupa. Mereka lalu menghabiskan makan siang bersama dalam ruangan itu. Sebelum Badrun beranjak keluar untuk pamit pada Sohibul Bait, Pak Andi mendekatinya dan mendekatkan bibirnya ke telinga. "Kalau begitu, Bapak ikut apa mau Asih sajalah. Dia mau memilih siapa?" Kini terang sudah Pak Andi meluncurkan kode-kode untuknya. Itu pasti karena sosok Mas Maksum yang terkenal sukses, alumni pesantren salaf yang berhasil wirausaha dan menghidupi banyak karyawan, tentu menumbuhkan optimistis dari hati Pak Andi. Barangkali adiknya juga akan bernasib serupa.
Sikap itu serta-merta menghilangkan respek dari hati Badrun. Ia justru teringat bapak dan si Mbok Mesyarah bagaimana mereka menghargai dirinya di rumah. Dengan ketulusan tanpa embel-embel apapun. Karena mukafaah itu bukan cuma soal harta dan status sosial. Mukafaah yang sebenarnya justru soal misi dan visi kehidupan. Seberapa besar seseorang itu menghargai perjuangan, seberapa besar seseorang itu menepis ketamakan dan tendensi duniawi yang biasanya ditularkan oleh orang tua. Kini hasrat Badrun ingin menikahi Asih mendadak lenyap. Meski pintu telah dibuka lebar, meski senyum ayu Asih masih merekah di ujung sana. Seolah ia menyadari ternyata bukan perempuan itu yang ia cari. Toh selama ini Badrun tak pernah benar-benar mengungkapkan perasaannya dengan terang-terangan. Lalu sebelum ia menyalakan mesin motor metik dan melenggang meninggalkan rumah Sohibul Hajat, Badrun sungkem pada Pak Andi dan berujar, "Oh iya Pak, Mas Irfan dosen muda yang pernah menemui saya di Tegal Klopo memang pantas jadi menantu Bapak. Saya turut bahagia. Jangan lupa undang saya jika Asih menikah ya Pak." Badrun mengucapkan itu dengan lugas. Giliran Pak Andi yang terperangah memandang kepergiannya hingga motor itu menjauh dan menghilang di ujung jalan.